Shalom. Selamat bertemu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan terus disayang, diberkati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu kita aminkan ya. Baiklah, pada kesempatan ini dalam renungan harian di mana kita jumpa di hari Senin tanggal 26 April tahun 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari satu dalam doa. Firman-Mu Tuhan pelita dalam kehidupan kami. Dialah yang menerangi seluruh hati, pikiran, perasaan seluruh hidup kami. Tanpa firman-Mu kami dalam kegelapan. Kami mau membacanya. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat memahami dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu indah dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syamat lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan
ini. Haleluya, amin. Saudara, tema kita saat ini, jangan turuti pandangan matamu. Da'amu lumingka pentiro. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, hanya beberapa waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan penilaian, suka atau tidak suka. Manusia, saudara-saudara, adalah makhluk visual yang sangat memperhatikan penampilannya, yang sangat memperhatikan kehidupannya. Semakin seseorang ataupun suatu benda, maka kita pun semakin menyukainya. Semakin menarik seseorang itu atau apa benda yang kita lihat indah, maka kita semakin menyukainya. Sebab itu saudara-saudara, kita seringkali banyak menghabiskan waktu atau uang kita untuk memoles penampilan kita, supaya kita berharap orang akan senang, orang akan kagum, orang akan terkesimak melihat penampilan yang aduhai, yang indah, yang menarik. Bahkan kadang kita lupa bahwa di depan mata Tuhan, penampilan luar seseorang itu sesungguhnya tidaklah berarti apa-apa. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, kesalahan seperti ini juga diperlihatkan oleh Samuel dalam pembacaan kita. Ketika Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya sebagai raja, karena ketika itu saudara-saudara, Saul sudah ditolak oleh Tuhan dan Tuhan harus mencari pengganti Saul. Maka Samuel disuruh ke rumah Isai. Tapi ketika ada di sana, bagi Samuel, ia melihat anak-anak daripada Isai ini cukup tampan penampilannya, lalu kemudian badannya bagus. Samuel terkesimak pada penampilan mereka. Ia melihat Eliab, dia kagum. Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan inilah orang yang akan diurapi. Juga saudaranya Samuel melihat Abinadab, bahkan juga saudaranya Syamat. Ya, Samuel menganggap bahwa inilah orang yang akan diurapi, karena bukankah mereka adalah orang-orang yang hebat, perawakannya besar, gagah. Tapi ternyata saudara-saudara, bukan mereka yang Tuhan mau pilih. Justru Tuhan mencari yang lain. Maka Samuel bertanya pada Isai, masih adakah anakmu? Dan ia katakan masih ada, tetapi dia menggembalakan kambing domba. Samuel menyuruh datang, dan ketika dia datang, ia kemerah-merahan. Matanya indah, parasnya elok. Rupanya inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Oh saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, kisah ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan punya standar yang berbeda dengan standar manusia. Kita mungkin manusia hanya melihat secara kasat mata, ya yang ada di depan kita saja. Tetapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Dia melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Bukan penampilan kita, bukan rupa kita, bukan status kita, bukan jabatan, kekayaan, kepandaian, keahlian yang kita miliki, yang Tuhan pandang, yang Tuhan lihat. Namun saudara-saudara, yang Tuhan cari adalah hati yang terpaut kepadanya. Yang Tuhan cari adalah mereka yang mau setia dalam setiap perkara. Yang Tuhan cari adalah orang yang bisa dipercaya mengangkat tanggung jawab yang ada sebagai raja. Yang Tuhan inginkan adalah dia yang mau melakukan segala perintah Tuhan. Yang Tuhan mau adalah dia yang taat kepada Tuhan, tidak melawan Tuhan, tidak membelok dari Tuhan, tetapi sungguh-sungguh sabar dan setia pada Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus,
dibandingkan dengan apa yang terlihat di luar. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan lihat kedalaman hati kita, pada kualitas hati, pada karakter yang kita miliki. Dan kepada kitalah sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita jangan hanya memoles penampilan luar kita, jangan hanya memperlihatkan kepandaian kita, tetapi yang Tuhan inginkan karakter kita dari dalam, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah benahilah hidup kita, benahilah diri kita, sehingga apa yang kita tampilkan adalah hal yang benar, hal yang mulia, hal yang memperlihatkan keagungan Tuhan, hal di mana kita mau dipakai Tuhan, karena dari dalam hati kita sungguh kejujuran, kemurnian yang kita perlihatkan. Dan Tuhan memilih mereka yang tulus, mereka yang benar-benar mau jujur, mau setia pada Allah untuk dipakai sebagai pelayannya. Kiranya kita dapat menjadikan firman ini pedoman untuk terus melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk mewujudkannya. Kasihi kami, berkati kami, ampuni semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang melawan kehendak-Mu. Layakkan kami hidup di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga kami. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat berkenan bagi Tuhan. Arahkan hidup kami untuk setia pada-Mu. Dan biarlah Tuhan akan hadir untuk menopang kami menjalani kehidupan ini. Anak-anak kami, usaha kami, rencana hidup kami, Tuhan berkati. Saudara-saudara yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara-saudara yang berduka Tuhan pulihkan, yang bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati mereka. Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, semoga terus memerintah dengan bijaksana. Pulihkan negara kami, pulihkan bumi ini, agar kami semua boleh hidup lagi dalam keadaan yang damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.